tentang memahami makna proklamasi kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk lebih jelasnya, marilah kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Berbicara tentang sejarah proklamasi, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankan. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 16 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Yang kedua, peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Yang ketiga, tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyadiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu Marsekal Terauchi. Yang keempat, Panglima tersebut menyampaikan informasi bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Yang kelima, pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan bangsa asing. Jadi, kemerdekaan Indonesia bukan pemberian dari bangsa Jepang, melainkan berkat perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Yang keenam, maka pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, telah hadir Suwiro, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Saat itulah bangsa Indonesia merdeka dari jajahan bangsa asing. Tokoh-tokoh penyusun teks dan pendukung pelaksanaan proklamasi. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, beliau salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Beliau juga menuliskan konsep teks proklamasi. Drs Muhammad Hatta. Drs Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat 14 Maret 1980 di Jakarta pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep proklamasi bersama Bung Karno dan
Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Beliau juga wakil presiden pertama Indonesia. Beliau juga sebagai Bapak Proklamasi Indonesia. Beliau juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo, Jojo Disoryo, lahir di Kerawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978. Pada umur 82 tahun, beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo juga ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni juga mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. BM Dia atau Burhanuddin Muhammadiyah adalah salah satu segelintir tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Sebagai wartawan, dia kemudian terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia tersebut atas perintah langsung dari Bung Hatta. Sudiro adalah merupakan wali kota Jakarta pada periode 1953 sampai dengan 1960 dan merupakan salah satu saksi dalam perumusan naskah proklamasi Laksamana Tadasi Maeda. Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Walaupun beliau seorang Jepang, beliau rela membantu bangsa Indonesia. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah seorang anggota PETA atau pembela tanah air. Beliau adalah orang yang mengetik teks proklamasi. Pengibar bendera saat proklamasi yaitu 1. Abdul Latif Hendra Ningrat,
2. Suhud Sastrokusumo. 3. Surastri Karma atau Trimurti. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah menyaksikan tayangan video ini. Semoga anak-anak dalam mengikuti pembelajaran bisa lancar, jaga kesehatan, jaga jarak, selalu semangat. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.